Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Marhatus Solihat. Saya adalah guru kelas 4A di MI Ariyat Hidayatullah Kota Bentang, Kalimantan Timur. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab Transformasi Bat 1 Kemenak tahun 2024-2025 di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini, Rabu 7 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran unjuk kerja pada siswa kelas 4 pembelajaran IPAS materi efek rumah kaca dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Seperti semangatnya luar biasa ini ya, dari selesai pagi kegiatan di masjid ya. Kita akan mulai kegiatan hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, leadernya silakan di tempatnya saja. Attention please. Okay. Right position. Okay. Let's start. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ustazah mau bertanya, siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Oke, silakan. Siapa? Aliando ya. Sudah 2 hari ini Aliando tidak masuk sekolah karena kondisi kurang sehat. Semoga besok Aliando sudah sehat kembali ya. Kita doakan besok sudah kembali belajar seperti biasa. Baik, untuk menambah rasa nasionalisme kita ya, silakan anak-anak ustazah berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jatuhan durimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, ustazah punya yel-yel semangat ya. Kalau ustazah bilang kelas 4A, maka kalian menjawab oke, terima kasih, siap, oke, siap, semangat, Allah Akbar. Bisa ya? Biar semangat ini, apalagi pembelajarannya sudah mulai agak siang, pasti ngantuk ya kan? Oke, semangat ya. Ustazah kalau bertanya kelas 4A ya. Kelas 4A. Oke, siap, semangat, Allah Akbar. Masya Allah, luar biasa kelas 4A ini semangat ya. Ustazah mau bertanya. Pada Rabu pekan lalu kita sudah belajar ya IPAS ya. Masih ingat nggak? Dari apa? Ya, Terima kasih Ustazah, tentang perubahan iklim. Tentang perubahan iklim. Ustazah lupa ya, seharusnya sebelum mulai kegiatan kita punya aturan. Ya, jadi aturannya adalah mendengarkan dan jika bertanya angkat tangannya terlebih dahulu, ucapkan terima kasih. Baik ya. Jadi pekan lalu kita sudah belajar perubahan iklim ya. Jadi ustazah mau bertanya, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika cuaca sangat panas? Kalian bisa menjawab? Terima kasih, Abid silahkan. ingin
ingin makan yang dingin-dingin, silakan zat kepanasan. Jadi kalau cuacanya sangat panas, pasti kita ingin menyalakan AC, ingin minum es, kemudian juga terasa gerah atau panas ya. Oke, sekarang dilihat ya, pada layar ini Ustazah akan menanyakan pertanyaan seputar efek rumah kaca yang kita pelajari hari ini. Saya mau tanya, mengapa mobil yang tertutup bisa terasa sangat panas di siang hari? Terima kasih Ustazah. Karena panasnya tertahan di dalam mobil. Panasnya tertahan di dalam mobil, sehingga mobil yang tertutup itu pasti akan terasa panas ya. Oke, benar ya. Kita lanjut. Yang lain, saya Ashab, apakah bumi bisa terperangkap panasnya seperti mobil? Bisa nggak? Bisa. Ya, bisa ya. Kenapa ya? Ayo Bi. Karena ada gas di atmosfer bumi yang menahan panas matahari. Ya, jadi jawabannya ada gas yang. Ya, kita lanjut ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi efek rumah kaca? Silakan Kupon. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan ganti. Baik, Ustazah akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan dampak perubahan iklim dan hubungannya dengan efek rumah kaca. Yang kedua, memahami proses terjadinya efek rumah kaca. Yang ketiga, menjelaskan dampak efek rumah kaca terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara lisan dan tertulis dalam berbagai formatnya. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah fenomena di mana beberapa gas di atmosfer bumi menyebabkan peningkatan suhu. Analoginya seperti ketika kita berada di dalam rumah kaca, sinar matahari masuk, tapi panasnya tidak bisa keluar dengan mudah. Di bumi, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya terperangkap di atmosfer. Dan ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah, laut, dan tumbuhan, sementara sebagian lainnya memantul kembali ke atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini merangkap beberapa sinar matahari yang memantul tersebut, seperti lapisan isolasi di dalam rumah kaca. Akibatnya, semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak pula panas yang terjebak di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim seperti peningkatan suhu rata-rata, pola cuaca yang ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan dampak negatif lainnya. Nah, apakah efek rumah kaca memang seburuk itu? Sebenarnya, efek rumah kaca alami sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi. Karena tanpa efek rumah kaca, bumi akan memiliki suhu rata-rata yang sangat tinggi dan tidak layak huni. Dan efek rumah kaca alami bisa menghangatkan bumi sampai 15 derajat Celcius. Namun, jika gas-gas rumah kaca berlebihan, maka suhu bumi akan meningkat secara signifikan dan dapat menyebabkan masalah serius bagi makhluk hidup dan ekosistem di seluruh dunia. Lalu, dari mana saja sumber efek rumah kaca ini? Nah, gas-gas rumah kaca ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, kegiatan pertanian seperti produksi metana dari hewan ternak, dan deforestasi, yaitu penebalan hutan yang mengurangi kemampuan alam dengan menyerap karbon dioksida. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan beberapa hal yang mungkin dapat kalian lakukan adalah menghemat energi, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi emisi kendaraan, menghemat energi di rumah, menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah, atau mengedukasi orang-orang dengan menyebarkan kesadaran mengenai perubahan iklim dan efek rumah kaca. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, kita dapat mendorong
tindakan korektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ingatlah bahwa tindakan individu kita mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi efek rumah kaca dan melindungi lingkungan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bye-bye. Sudah kita simak ya? Sudah. Tentang apa? Efek rumah kaca. Saja mau mengajukan pertanyaan dari video yang kalian sudah tonton tadi. Nah, pertanyaannya, menurut kalian apakah efek rumah kaca itu positif atau negatif ya? Negatif. Ada yang lain? Positif. Nah, kalau negatif kenapa? Ashabul Kahfi. Karena kalau kelebihan bisa membuat kelas bumi meningkat. Jika berlebihan akan membuat bumi menjadi panas ya, panas. Kalau positifnya? Lebih dari kehamilan. Ya, jadi sebenarnya bumi kita ini kalau tidak ada panas, maka seperti di kutub, dingin sekali. Ya, padahal panas matahari dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Seperti akibatnya bumi kita tuh seperti rumah kaca. Tahu rumah kaca kan? Tahu. Rumah kaca tuh yang seperti apa? Rumahnya semua kaca semua. Rumahnya kaca semua. Intinya kaca. Ininya kaca. Itu fungsinya untuk apa rumah kaca itu? Melindungi tanaman dengan lebih baik. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Fungsi rumah kaca itu untuk apa? Yang lain? Yang lain? Oke, Marcel, silakan. Sudah menyerap energi matahari. Untuk menyerap energi matahari, dimanfaatkan untuk siapa rumah kaca itu? Dimanfaatkan oleh tumbuhan, ya. Jadi supaya tanaman itu tetap bertahan dengan stabil suhunya, banyak para petani yang menggunakan fasilitas dari rumah kaca. Untuk apa? Untuk menanam tanamannya menjadi lebih maksimal ya, lebih maksimal pertumbuhannya. Ustazah akan membagikan lembar kerja supaya kalian lebih memahami gas rumah kaca itu bisa mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca dan nanti hubungannya dengan pemanasan global. Dan di atas meja kalian sudah Ustazah siapkan ya beberapa bahan percobaan untuk kegiatan hari ini. Satu kelompok ada 2 LKS, nanti silakan dibaca terlebih dahulu. Jika sudah memahami maka bisa melakukan percobaannya. Ya, dibaca dulu sama-sama temannya, dipahami. Nanti Ustazah akan mengarahkan. Poin. Ya, silakan dibaca dulu. Apa tujuannya hari ini? Menjelaskan secara sederhana apa itu efek rumah kaca, menunjukkan bahwa gas karbon dioksida itu dapat menahan panas. Jadi kalian akan melakukan percobaan sederhana dengan aman dan jujur, ya. Oke, silakan dibaca. Ada 5 botol percobaan atau toples ya, dimana dalam 5-5-nya itu sudah Ustazah berikan labelnya. Jadi ada nanti 3 toples yang berisi sini, ada berisi udara ya, berisi soda kue sama cuka. Ini nanti kalian amati di bawah panas matahari ya. Yang kalian lakukan di dalam ruang ini, kalian menggunakan toples yang keempat. Toples keempatnya nanti dibuka tutupnya ya. Dibuka tutupnya, kalian masukkan soda kue pelan-pelan saja. Kemudian setelah masuk, kalian ukur setelah 30 detik. Jadi nanti dilihat dulu tulisannya, toplesnya jangan sampai terbalik.
Pelan masukkan ya. Pelan. Ya. Pakai berkasih semua. Berarti ditunggu sampai nanti tunggu sampai 30 detik ya. Dan toples yang kelima kita akan amati di bawah panas matahari ya. Baik anak-anak, silakan dirapikan. Kita akan turun ke lapangan untuk mengamati toples yang kelima. Sesuai kelompoknya? Nanti kalian masukkan soda kuenya pelan-pelan, kemudian dijemur ya nak ya, 5 menit pertama, kemudian 5 menit kedua, baru diukur, ditutupnya jangan terlalu rapat. Ya, paham? Oke, silakan dikerjakan. Oke, yang sudah silakan ditutup, jangan terlalu rapat, dijemur di sini. Kita tunggu sampai 5 menit pertama. Paham ya? Oke, kelompok mana itu selesai? Berapa? 31. Oke ya, kelompoknya Abi tunggu 5 menit lagi yang kedua. Silahkan kembali. Kelompoknya, silahkan kalian menjawab hasil pengamatan. Ini ada tabel pengamatan ya. Kalian masukkan, sudah kalian jawab tadi ketika kita praktikum di lapangan sama di ruangan. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dan jangan lupa dibuat kesimpulannya. Ya, silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Silakan. Waktunya 10 menit untuk mendiskusikan. Silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Diskusi. Sudah selesai dikerjakan? Sudah. Ustazah akan meminta perwakilan dari beberapa kelompok untuk maju ke depan. Hasil dari pengamatan percobaan hari ini mengetahui efek rumah kaca. Media toples 1 berisi udara. Jika dijemur 5 menit, maka panasnya akan 33 derajat Celcius. Media toples kedua yaitu yang berisi cuka. Jika dijemur selama 5 menit, maka panasnya 33 derajat Celcius. Toples ketiga, soda kue. Jika dijemur selama 5 menit, maka panasnya akan 33 derajat Celcius. Jadi lebih panas dari biasanya. Terima kasih. Jadi yang kalian lakukan percobaan tadi menggunakan apa? Efek rumah cuka dan soda kue. Nah, cuka dan soda kue ini menghasilkan gas. Nama gasnya adalah CO2 atau karbon dioksida. Nah, penyebabnya salah satunya gas inilah yang menghasilkan efek rumah kaca. Nah, jadi kalau semakin banyak gas karbon dioksida, apa yang terjadi dengan bumi kita? Ya, semakin panas ya, jadi tidak baik. Terima kasih juga. Silakan kembali ke tempat duduknya. Alhamdulillah ya, teman-teman sudah maju untuk melakukan presentasi ya dari hasil pengamatannya. Ustazah ingin kembali memberikan tes akhir atau post test, apakah kegiatan hari ini kalian sudah paham atau belum ya. Jadi silahkan dijawab, waktunya 5 menit. Silakan dijawab ya.
Dijawab. Ada yang sudah selesai? Belum, Oke, yang sudah kumpulkan jadi satu. Satu orang majunya untuk mengumpulkan. Ya, satu kelompok mengumpulkan. Ada yang belum? Nah, baik. Alhamdulillah ya. Baik saja. Ingin meminta kita sama-sama membuat kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bahan apa yang dicampur dalam larutan cuka dalam percobaan hari ini? Soda kue. Kue. Ya. Gas yang dihasilkan dari reaksi cuka dan soda CO2. Apa tujuan kita melakukan percobaan hari ini? Biar Untuk membuktikan bahwa gas bisa menahan panas matahari. Ada yang bisa memberikan kesimpulan secara keseluruhan? Silakan angkat tangan. Bukan? Silakan. Silakan yang keras bacanya. Kesimpulan pertama, cuka dan soda kue jika dicampur akan membuat gas yang tidak kelihatan. Gas ini namanya CO2, bisa membuat bumi jadi lebih panas. Karena menahan panas matahari disebut efek rumah kaca. Ya, ada lagi. Jadi gas campuran antara cuka dan soda kue itu namanya gas karbon dioksida. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan si Rafa dibaca kesimpulannya. Yang keras suaranya. Salah satu gas rumah kaca adalah gas karbon dioksida. Gas ini dapat menyerap panas matahari sehingga suhu udara menjadi lebih panas. Contoh tiga aktivitas manusia yang menghasilkan gas ini adalah: 1. Menggunakan kendaraan bermotor dan berasap. 2. Menggunakan pabrik yang terlalu banyak. 3. Melakukan pembakaran sampah. Semakin banyak polusi udara di bumi, maka semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Dampaknya bumi menjadi lebih panas dari biasanya. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, semakin banyak gas rumah kaca, salah satunya gas karbon dioksida dari asap kendaraan bermotor itu dampaknya pada efek rumah kaca dan pemanasan global. Baik ya, saya mau tanya, sebagai seorang pelajar, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga dan memelihara bumi kita? Sebagai seorang pelajar, ya Ayubi? Menanam pohon di sekitar rumah. Menanam pohon di sekitar rumah, ya. Memakai alat transportasi yang ramah lingkungan. Hail? Ya, bukan? Terima kasih. Menggunakan jalan kaki jika kita tujuannya akan menggunakan sepeda. Nah, ini yang paling sering kita lupakan. Rumahnya dekat, pakai sepeda motor. Padahal dengan berjalan kaki, selain mengurangi efek rumah kaca, juga membuat tubuh menjadi sehat, ya, menjadi lebih fresh ketika kita berjalan kaki. Ya, terima kasih. Ternyata kegiatan kita hari ini ada hubungannya dengan surah Al-Baqarah ayat 205. Ada yang bisa membacakan? Ya, silakan Ayubi beserta dengan artinya. Bagaimana adab mendengarkan ketika sedang membaca Quran? Mendengarkan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ayubi. Jadi Allah tidak menyukai seorang hamba yang merusak bumi, apalagi melakukan salah satunya yang saat ini adalah pembakaran hutan. Kan semakin banyak yang hilang, maka akan terasa panas bumi kita ini.
Terima kasih. Ustazah mau bertanya, berikan jempolnya ya kalau memang kalian hari ini sudah memahami materi ya. Apakah hari ini kalian sudah memahami materi pelajaran Ustazah? Sudah. Jempolnya mana? Ayo jempolnya. Oke. Ada tidak materi yang tidak kalian pahami? Tidak ada. Tidak ada. Terus materi yang paling kalian sukai pada kegiatan itu apa? Angkat tangan dong. Oke, Furqan. Mengukur dan menggunakan alat termometer. Ya, mengukur menggunakan alat termometer karena selama ini kalian mungkin belum bisa membaca skalanya ya. Jadi hari ini dapat ilmu baru. Ada lagi? Ya, Ashab. Mencampur cuka dengan soda kue. Apanya yang membuat menarik di sana? Mana campuran cuka dan soda kue yang menyebabkan gelembung dan Iya, ada gelembung, ada busa ya. Nah, itu tidak boleh dihirup. Kalau dihirup akan menyebabkan kematian. Ya, salah satunya kematian. Tapi kalau bisa jangan dihirup karena mengganggu kesehatan. Terima kasih Hadir ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya ya, Ustazah akan membahas terkait dengan krisis air bersih. Nah, krisis air bersih ini ada hubungannya dengan pemanasan global. Cukup sampai di sini ya kegiatan kita. Silakan Furqan menyiapkan temannya di tempatnya, kita tutup kegiatan hari ini. Attention please. Ini. Attention please. Pray position. Let's reset. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan